Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala imtinanihi wa taufiqihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwan. Wassalawatu rabbi wa taslimatuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang mendengarkan. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya kita semua akan menghadapi kematian dan akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita perbuat di dunia. Oleh karena itu, perbanyaklah bekal, dan sebaik-baik bekal di dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, sekitar 15 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 570 Masehi, lahir ke dunia ini seorang sosok manusia, tokoh terbesar dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Seorang manusia yang kelahirannya telah ditunggu-tunggu, yang kelahirannya telah diramalkan dan dibuatkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ialah sosok manusia yang kelahirannya, kehidupannya merupakan rahmat, jawaban daripada doa orang-orang yang terzalimi, yang telah putus asa dengan kesesatan dan kegelapan dunia pada zaman ini. Maka beliaulah seorang juru selamat yang membawa cahaya di tengah kegelapan umat, membawa peradaban manusia dari kejahiliahan menuju dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Beliaulah pemimpin revolusi kemerdekaan yang sejati, yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju hanya menghambakan diri kepada Sang Khalik. Beliaulah yang membawa panji-panji Islam, membebaskan manusia dari kezaliman para penguasa menuju keadilan Islam. Beliaulah yang membawa manusia dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Beliaulah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia sebagai penyambung wahyu, penyempurna ajaran tauhid dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hingga hari ini kita senantiasa merasakan barakah dan perjuangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, teladan suri teladan kita semua, di mana merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya, karena diutusnya beliau di tengah-tengah kita merupakan salah satu nikmat terbesar yang pernah dirasakan oleh umat manusia. Bukan hanya orang-orang Arab, namun juga seluruh manusia dari timur ke barat.
bukan hanya orang-orang yang hidup di zaman beliau, namun juga termasuk seluruh manusia yang hidup hingga hari ini dan juga hingga kelak hari kiamat ditegakkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW tengah-tengah kita. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri hal yang kecil, maka ia tidak dapat mensyukuri hal yang besar. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan jika memang kita menghambakan diri kepada Allah. Bentuk syukur bukan hanya cukup dengan perayaan-perayaan, bukan hanya cukup dengan ungkapan kebahagiaan, namun di antara syukur kita adalah kita hidupkan teladan beliau tengah-tengah diri kita. Kita hidupkan sunnah beliau. Bagaimana beliau merupakan sosok teladan yang sempurna. Seluruh sisi kehidupannya merupakan hal yang layak untuk kita teladani dan kita contoh. Bagaimana beliau dalam waktu 23 tahun berhasil membawa manusia yang kebanyakan adalah kaum mustadafin, orang-orang yang lemah, menjadi para pemimpin dunia. Dalam waktu 10-13 tahun beliau berdakwah di Mekah, beliau berhasil membangun fondasi peradaban, membangun manusia-manusia yang akan menjadi para pemimpin dunia di keesokan hari. Dalam waktu yang singkat, kurang dari 10 tahun beliau memimpin negara Madinah. Beliau berhasil menyatukan bangsa dengan berbagai perbedaan melalui ukhuwah Islam dan kontrak politik, kontrak sosial yang dilambangkan melalui Piagam Madinah. Dalam kurun waktu yang tidak lama, beliau berhasil menegakkan keadilan di tengah-tengah umat. Beliau berhasil menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat Madinah ketika itu khususnya. Beliau berhasil memerdekakan kota Makkah, kota Madinah yang sebelumnya dirundung dengan perpecahan, pertempuran, dan juga diliputi dengan kezaliman dan kemusyrikan, menjadi dua kota suci yang merupakan simbol daripada kesatuan umat Islam ini. Maka beliau mewariskan kepada kita bukan warisan infrastruktur, bukan warisan program-program populis, namun beliau mewariskan hal yang lebih fundamental yang menjadi mercusuar petunjuk bagi generasi setelahnya untuk menapaki jalan di kehidupan dunia. Ma taraktu fikum, aku telah meninggalkan kepada kalian dua. Ma in tamassaktum bihi lam tadillu abad. Apabila engkau berpegang kepada keduanya, tidak akan sesat. Beliau meninggalkan kepada kita prinsip-prinsip yang utama, ajaran yang utama dalam hidup yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan tidak cukup dengan itu, beliau meninggalkan kepada kita teladan bagaimana mengaplikasikan Al-Quran tersebut di dalam seluruh dimensi kehidupan, di dalam berbagai level kehidupan manusia. Dan beliau tidak mewariskan sesuatu harta. Beliau mengatakan sendiri, harta yang ditinggalkan olehku, para nabi tidak mewarisi harta, apa yang ditinggalkan adalah sedekah. Beliau tidak mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya, bahkan beliau membiarkan umatnya sendiri memutuskan siapa yang menjadi penerusnya. Namun kita lihat bagaimana kesuksesan beliau sebagai seorang nabi dan guru, memberikan keteladanan, contoh pada penerus setelahnya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
ridwanullahu alaihim. Ternyata mereka lah sosok-sosok manusia terbaik, hasil didikan daripada Rasulullah SAW yang tetap komitmen kepada amanah perjuangan yang mereka wariskan daripada Rasulullah SAW. Sehingga kita lihat mereka adalah orang-orang yang pertama lari daripada kejabatan dan kekuasaan, karena mereka memandang itu sebagai sebuah amanah yang berat di hadapan Allah. Dan ketika itu diembankan kepada mereka, mereka mengembannya dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Sehingga kita lihat bagaimana hasilnya, konsekuensi daripada sebuah umat yang amanah, yang istiqomah mengikuti manhaj Rasulnya. Kita lihat dalam catatan sejarah bagaimana sebuah peradaban yang diliputi oleh rahmat, keadilan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah peradaban madani, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang harus menjadi sebuah cerminan dan teladan bagi kita semua. Ini menjadi gambaran kepada kita rahimakumullah bahwa negara yang adil, beradab, makmur bukan sebuah utopia, namun ia telah terbukti adanya dalam sejarah. Dan inilah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita teladani bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan keadilan, memperjuangkan agamanya, perjuangkan risalah Islam, membawa perubahan kepada tengah-tengah masyarakat, dari masyarakat terkecil di lingkungan rumahnya hingga masyarakat terbesar di lingkungan kehidupan peradaban. Sebuah teladan yang besar. Oleh karena itulah, inilah warisan yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pewaris beliau bukanlah orang-orang yang sekedar mengambil atribut, menjadikan agama sebagai bahan ataupun alat untuk mengambil kekuasaan di dunia, tetapi beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para pewarisku adalah orang-orang yang mengambil ilmu dariku, memahaminya, memunculkan takwa di dalam dirinya, kemudian menghidupkan petunjuk Rasulullah di dalam kehidupan dan di tengah-tengah masyarakat. Inilah potret bagi kita. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berjarak tidak jauh daripada peringatan kemerdekaan bangsa kita. Maka mari kita bermuhasabah. 81 tahun kemerdekaan sudah diproklamirkan oleh para bapak pendiri bangsa ini. Maka bagaimana warisan yang ditinggalkan oleh para penerus? Apa yang telah diwariskan oleh para penerus kita? Apakah kita bisa mengikuti mereka? Inilah tadabbur bagi kita bersama. Bagaimana mungkin keadilan, kesejahteraan hanyalah masih merupakan sebuah cita-cita yang jauh. Maka dari itu rahimakumullah, jika memang sampai hari ini para pemimpin kita tidak bisa berubah dengan segala nasihat yang sudah disampaikan, jangan menjadikan kita berhenti dan berputus asa. Namun ini menjadikan bagi kita sebuah iktibar, bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk bersandar kepada manusia. Tidak boleh bagi seorang hamba Allah untuk menyandarkan kehidupannya kepada pemerintah. Tidak boleh kita menggantungkan hidup kita kepada makhluk. Jadilah kita sosok-sosok yang merdeka, yang hanya menggantungkan hidupnya dan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai menjadi orang yang bungkam di hadapan sebuah kemungkaran. Suarakan kebaikan, suarakan perubahan, dan senantiasa siapkan diri kita untuk menjadi sosok-sosok terbaik yang akan menggantikan tampuk kekuasaan yang akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'
wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah Allah lah raja dari segala raja. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal arda yarithuha 'ibadiyas shalihin." Sungguhnya janji Allah lah, bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kita persiapkan rahimakumullah, kita, diri kita, keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk memikul beban dan amanah yang berat. Bagaimana jalannya? Ya, kita harus menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, membina diri sebagaimana dahulu para sahabat dan Rasulullah. Para sahabat dibina oleh Rasulullah dengan kekuatan takwa, iman, amal soleh, akhlak yang baik, karakter yang muncul daripada tempaan yang lama, sehingga mereka lah sosok-sosok yang layak untuk menjadi pemimpin. Mari kita persiapkan diri kita dengan ketakwaan. Galakan ibadah, dan ibadah bukan hanya ibadah makhluk, namun ibadah pula adalah kejujuran. Termasuk ibadah adalah amanah terhadap setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Termasuk ibadah adalah itqan fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menyukai dalam setiap amalan ayyutkina, totalitas, sungguh-sungguh dalam setiap tugas amanah yang diberikan. Inilah nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kita bina diri kita siapkan diri kita untuk menjadi sosok-sosok anak-anak bangsa, para pemimpin generasi ke depan yang akan membawa bangsa ini menuju bangsa ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, segala yang ada di dunia ini adalah amanah dari Allah kepada kita. Negeri kita adalah negeri yang luar biasa. Berbagai kekayaan, sumber daya alam tidak pernah ada habis-habisnya. Negeri kita tidak pernah kekurangan orang-orang yang cerdas. Maka dengan berbagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jika suatu saat Allah memberikan kesempatan itu kepada kita, kepada rahimahullah dengan sebuah amanah tanggung jawab, maka jangan disia-siakan. Itu adalah ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan. Apabila kita berhasil, itulah kita menjadi hamba yang bertakwa. Apabila ketakwaan telah ditegakkan, maka janji Allah tidak pernah salah. Allah akan membukakan bagi ini barokahnya dari langit dan bumi. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan sebuah cerita utopia. Terbukti sepanjang sejarah bagaimana contoh Khalifah Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ketika masa Umayyin sedang berada dalam keterpurukan, korupsi, kolusi, nepotisme di mana-mana, keadilan sudah mulai hilang, masyarakat, kehidupan masyarakat sudah mulai sulit. Namun dalam waktu 2 tahun beliau menjabat sebagai seorang pemimpin, maka selesai semua urusan ataupun permasalahan PR ketika itu. Jadi masalahnya bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, namun juga bukan bagi kita meremehkan, menyepelekan usaha dan perencanaannya sebaik-baiknya. Maka di momen ini 81 tahun kemerdekaan bangsa ini, sebagai bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada arwah para syuhada, para pejuang yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, membalas mereka dengan tempat terbaik di sisinya.
Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan para pemimpin bangsa ini untuk bisa menjalankan amanah yang berat. 270 juta nyawa berada di dalam tanggung jawab para pemimpin. Kita doakan para pimpinan kita semua dan kepada bangsa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Indonesia khususnya baldatun thayyibatun juga kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pada saudara-saudara kita yang belum merasakan kemerdekaan di Gaza, semoga Allah segera memberikan kemerdekaan, pertolongan, kemenangan kepada mereka. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inil islam wal muslimin wa 'izzil islam wal muslimin واهلك أعداءك أعداءك. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وجميع بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة مطمئنة يا الله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة.